Sebelum masuk ke pembagian ruas garis, kita belajar tentang perkalian vektor dengan bilangan skalar ya. Contohnya seperti ini. Kalau ada titik A 2, min 1, 3. Nanti kalau misalkan ditanyakan 3A, itu berarti semuanya itu dikalikan dengan 3. Berarti 3A itu sama dengan 2 dikali 3 itu 6, min 1 dikali 3 itu min 3, 3 dikali 3 itu 9. Contoh lain, kalau misalkan ditanyakan 4A, itu berarti semuanya dikali 4. 2 dikali 4, 8, min 1 dikali 4, min 4, 3 dikali 4 itu 12. Kemudian kalau ditanyakan min 5A, berarti semuanya dikalikan dengan min 5. 2 dikali min 5 itu min 10, min 1 dikali min 5 itu 5, 3 dikali min 5 itu min 15. Kemudian nanti jika ada AB, vektor AB seperti ini di video yang sebelumnya, itu sebetulnya kan sama dengan yang belakang dikurangi yang depan. B dikurangi dengan A. Atau kita bisa menuliskan dengan huruf kecil B dikurangi dengan A. Nah, artinya kalau ada 2 AB, itu berarti 2 dikalikan dengan AB. 2 dikali AB-nya kita ganti dengan B dikurangi A. Kemudian kita kalikan satu-satu sama dengan 2B dikurangi dengan 2A. Contoh lagi, kalau ada 3BC itu berarti 3 dikalikan dengan BC. 3 dikalikan C dikurangi B. Sama dengan 3C dikurangi dengan 3B. Sekarang kita masuk ke pembagian ruas garis ya. Ada suatu titik P, itu membagi garis AB, itu nanti ada dua kemungkinan, yaitu titik P maksudnya membagi garis AB-nya di dalam. Biasanya kata-kata di dalam itu juga lebih sering menggunakan pada. Jadi titik P membagi garis AB atau titik P pada AB. Itu berarti titik P-nya berada di dalam garis. Kemudian kemungkinan yang kedua itu di luar. Nah, kata-kata di luar itu biasanya juga lebih sering menggunakan kata-kata pada perpanjangan garis. Berarti kalau ada kata pada perpanjangan itu sebetulnya titik P-nya berada di luar garis. Untuk yang di luar itu nanti kemungkinannya juga ada dua. Yang pertama, titik P-nya sebelah kiri atau sebelum garis. Cirinya perbandingannya nanti M-nya itu kurang dari N atau nilai N-nya lebih besar. Kemungkinan yang kedua itu sesudah garis, berarti titik P-nya di sebelah kanan garis. Cirinya M itu lebih besar daripada N atau nilai M-nya lebih besar daripada nilai N. Kita bahas satu-satu ya. Kita bahas yang pertama dulu, titik P pada AB atau P di dalam garis AB. Itu kalau kita gambarkan sketsanya seperti ini ya. Jadi P-nya di tengah, berarti P-nya memang pada AB, perbandingannya ini M dibanding N. Nah, perbandingannya itu bisa kita tulis AP dibanding PB itu sama dengan M dibanding N. Ini tidak ada ketentuan lebih kecil atau lebih besar ya, karena kita yang pelajari dulu adalah yang di dalam. Nah, untuk mencari koordinat titik P, itu nanti kita menggunakannya begini ya. Yang di tengah kita kalikan dengan yang di tengah, yang di luar kita kalikan dengan yang di luar. Berarti titik P, ini titik P-nya sama-sama di tengah atau kembar atau muncul dua kali, karena itu adalah titik yang kita cari. M dikalikan dengan B, karena ini positif, berarti nanti dijumlah dengan N dikalikan A. Kemudian dibagi dengan M ditambah N. Ya, jadi kalau mau cari koordinat titik P, itu MB ditambah N dikali A dibagi M ditambah N, dibagi perbandingannya. Untuk soal itu tidak selalu garisnya AB ya, bisa pakai huruf yang lain. Contohnya kalau nanti ada seperti ini, berarti ini titik P pada atau titik P di dalam garis RK, berarti nanti perbandingannya itu RP dibanding dengan PK itu sama dengan M dibanding dengan N. Yang di dalam sama-sama huruf P, kita kasih warna merah, P-nya 2 dan letaknya berdampingan atau jejer ya. Berarti nanti kalau kita cari koordinat titik P, itu sama dengan M dikalikan dengan K, ditambah N dikalikan dengan yang di luar, dikalikan dengan R, kemudian dibagi dengan M ditambah N. Untuk yang contoh berikutnya, kalau yang tadi AB, kalau yang ini sekarang garisnya kita sebut dengan BA. Soalnya berarti
Ini titik P membagi di dalam atau titik P pada garis BA. Kalau yang tadi yang pertama itu AB, kalau yang ini BA. Berarti kita tuliskan ya, BP dibanding dengan PA itu sama dengan M dibanding dengan N. Yang di tengah itu sama-sama huruf P, kita kasih warna merah, letaknya berdampingan. Berarti kalau kita cari koordinat titik P itu sama dengan yang di dalam dikalikan M dikalikan dengan A ditambah N dikalikan dengan B dibanding M ditambah N. Jadi perbandingan ini tergantung ruas garis yang diminta ya. Jadi kalau AB ya berarti A-nya muncul dulu kemudian B. Kalau RK berarti R-nya muncul dulu kemudian K. Kalau garisnya dibalik BA berarti nanti yang muncul dulu adalah BP dibanding PA. Kita masuk ke contoh soal. Contoh soal 1. Diketahui titik A 1,-2, titik B 5,6. Jika titik P pada AB, tentukan koordinat titik P jika pertanyaan pertama P-nya titik tengah AB, pertanyaan kedua AP dibanding PB sama dengan 3 dibanding 1. Kita kerjakan pertanyaan yang pertama dulu ya. Kalau titik tengah itu berarti pas di tengah, berarti nanti perbandingannya itu pasti 1 dibanding 1. Berarti kita bisa menuliskan AP dibanding PB itu sama dengan 1 dibanding 1. Ini sudah sama-sama P, berarti nanti koordinat titik P-nya sama dengan 1 dikali B ditambah 1 dikali A, kemudian perbandingannya 1 ditambah 1. 1 dikali B itu B, 1 dikali A itu A, 1 ditambah 1 itu 2. Kita tuliskan B-nya itu 56. 56, kemudian dijumlah dengan A. A-nya itu 1 min 2. Nanti dibagi 2. Yang atas kita jumlahkan dulu ya. 5 ditambah 1 itu 6. 6 ditambah min 2 itu 4. Nah, ini nanti masing-masing dibagi 2. Berarti koordinat titik P-nya 6 dibagi 2 itu 3. 4 dibagi 2 itu 2. Ya, ini adalah koordinat titik P. Pertanyaan yang kedua, biasanya soal yang seperti ini tuh jarang muncul ya. Kenapa? Karena kita sudah dikasih tahu dulu perbandingannya. Jadi tidak usah menggambar pun kita sudah tahu. Ini soal yang paling mudah dikerjakan itu jika perbandingan hurufnya itu sudah diberikan. Ini yang di tengah sudah sama-sama P, berarti kita bisa langsung mencari koordinat titik P itu sama dengan 3 dikalikan B, ini plus 1 dikalikan A, kemudian perbandingannya 3 ditambah 1. Berarti 3B, 1 dikali A itu A, 3 ditambah 1 itu 4. Sekarang kita cari yang 3B dulu, berarti semua B-nya dikalikan dengan 3. Tadi B-nya itu 5,6, berarti kalau dikalikan 3, 5 dikali 3, 15, 6 dikali 3, 18. Berarti ini kita tuliskan 3B-nya itu 15, 6 kali 3, 18. Kemudian ditambah titik A. Titik A-nya tadi 1 min 2. Kemudian dibagi dengan 4. Ini kita jumlahkan dulu ya. 15 ditambah 1 itu 16. 18 ditambah min 2 itu 16. Masing-masing dibagi dengan 4. Berarti koordinat titik P-nya 16 dibagi 4 itu 4. 16 dibagi 4 itu 4. Ya, ini adalah koordinat titik P. Contoh berikutnya, diketahui titik A 132, titik B 798, dan P pada AB, berarti ini di dalam ya. Tentukan koordinat P jika membagi AB dengan perbandingan 2 dibanding 1, karena di dalam nanti pasti AP dibanding PB itu sama dengan 2 dibanding 1. Berarti kalau cari koordinat P-nya, 2 dikalikan B ditambah 1 dikalikan A, dibagi 2 ditambah 1. 2 dikali B itu 2B, 1 dikali A itu A, 2 ditambah 1 itu 3. Kita cari 2B-nya dulu, berarti semuanya dikalikan 2. 7 dikali 2, 14, 9 dikali 2, 18, 8 dikali 2, 16. Kemudian ditambah dengan A. A-nya itu 1, 3, 2. Nanti dibagi 3. Kita jumlahkan dulu, 14 ditambah 1 itu 15, 18 ditambah 3, 21, 16 ditambah 2, 18.
Ya, masing-masing dibagi 3. Berarti koordinat titik P, 15 dibagi 3 itu 5, 21 dibagi 3 itu 7, 18 dibagi 3 itu 6. Kita bahas yang kedua, yaitu titik di luar atau pada perpanjangan garis. Kita bagi dua ya. Tadi kemungkinan yang pertama, titik P-nya di sebelah kiri atau sebelum garis AB. Garisnya AB ya, berarti huruf pertama A, huruf kedua B. Itu nanti ciri perbandingannya, nilai M-nya kurang dari N. Kemudian kita tulis perbandingannya sama tetap AP dibanding PB. Yang di tengah sama-sama huruf P, hurufnya sudah jejer atau berdekatan. Karena M-nya kurang dari N, kita mengingatnya gampang sebetulnya ya. Karena kurang dari berarti nanti M-nya kita buat jadi negatif. Berarti min M dibanding dengan N. Kemudian koordinat titik P-nya bagaimana? Sama seperti tadi. Ini kita kalikan dengan yang tengah, yang di luar dengan yang di luar. Min M dikalikan dengan B. Karena ini positif, berarti ditambah N dikalikan dengan A. Kemudian dibagi dengan min M ditambah dengan N. Ini perbandingannya ya. Sama-sama di tengah garisnya AB. Berarti A muncul dulu, B muncul di belakang. Kita langsung ke contoh soal. Contoh, diketahui titik A 2, 3, min 1, titik B min 3, 3, 4. Jika titik P membagi garis hubung AB di luar dengan perbandingan 2 dibanding 3, tentukan koordinat titik P. Kita lihat ini nilai M-nya dan ini nilai N-nya. Ternyata M itu kurang dari N. Berarti ini letaknya pasti titiknya sebelum garis ya, karena M-nya kurang dari N. Karena kurang dari, berarti nanti ini kita ganti dengan min 2, dengan negatif. Kita cari perbandingannya tetap sama. Garisnya AB, berarti nanti yang harus muncul dulu adalah huruf A. AP dibanding PB, karena ini kurang dari, berarti M-nya langsung kita ganti. Min 2 dibagi 3. Kemudian titik B-nya kita cari. Min 2 dikalikan dengan B, ditambah karena ini positif, 3 dikalikan A, kemudian dibagi dengan min 2 ditambah dengan 3. Min 2B ditambah dengan 3A, min 2 ditambah 3 itu 1. Atau koordinat titik B-nya karena dibagi 1 berarti nanti tetap ya, min 2B ditambah 3A. Kita cari min 2B, berarti B-nya itu semuanya dikalikan dengan min 2. Min 2 dikali min 3 itu 6. Min 2 dikali 3 itu min 6. Min 2 dikali 4 itu min 8. Kemudian kita tambahkan dengan 3A. Berarti semua A itu dikali 3. 2 dikali 3 itu 6. 3 dikali 3 itu 9. Min 1 dikali 3 itu min 3. Ini kita jumlahkan ya. 6 ditambah 6 itu 12. Min 6 ditambah 9 itu 3. Min 8 min 3 itu min 11. Ya, ini ada. Kita masuk ke bagian 2 ya, yang titik di luar garis. Kalau tadi sebelum, itu titik P-nya berarti sesudah garis AB, sebelah kanannya. Cirinya itu nanti M-nya itu pasti lebih besar. Karena M-nya lebih besar dari N atau N-nya lebih kecil, maka N-nya nanti kita ganti menjadi min N. Karena garisnya AB, berarti yang muncul dulu huruf A. Titik yang kita cari P, P-nya harus di tengah ya. AP dibanding PB sama dengan 5 dibanding min N. Kemudian koordinat titik P-nya sama, yang tengah kita kalikan dengan yang tengah. MB karena ini negatif, berarti min N dikalikan A dibagi M dikurangi N. Nah, kita langsung masuk ke contoh soal. Contoh soalnya titik K 3 min 1 2, titik L 7 5 4. Jika titik R pada perpanjangan KL, nah ini berarti sudah di luar ya. Dengan perbandingan 4 dibanding 2, tentukan titik R. Ini M dan ini N. Dari sini sudah ketahuan ya kalau M itu lebih besar dari N. 4 lebih besar dari 2. Nanti 2-nya itu kita ganti dengan negatif. Garis yang dibagi itu KL. Berarti yang harus muncul pertama adalah huruf K. Jadi KP, huruf yang pertama K, kemudian yang kedua L dibanding PL itu sama dengan, karena 2 lebih kecil, 2-nya kita ganti jadi negatif ya. Jadi sama dengan 4 dibanding dengan min 2. Yang di tengah sudah sama-sama P, berarti koordinat titik P-nya sama dengan 4 dikalikan L min 2 dikalikan K dibanding 4 dikurangi min 2. Sama dengan 4L min 2K, 4 dikurangi 2 itu 2. Kita cari 4L ya, berarti semuanya dikalikan 4.
7 kali 4 28, 5 kali 4 20, 4 kali 4 16. Kemudian dikurangi dengan 2K. Ini minnya kita tulis di sini, terus semuanya dikalikan 2 K-nya ya. 2 dikali 3, 6, 2 kali min 1, min 2, 2 kali 2 sama dengan 4. Jadi min 2K itu boleh, minnya kita taruh di sini ya, terus berarti K-nya semuanya dikalikan 2. Kemudian dibagi dengan 2. 28 dikurangi 6 itu sama dengan 22. 20 min 2 itu sama dengan 22. 16 dikurangi 4 itu sama dengan 12. Semuanya kita bagi 2. Jadi koordinat titik P, 22 dibagi 2 itu 11. 22 dibagi 2 itu 11. 12 dibagi 2 itu 6. Masuk ke contoh berikutnya ya. A diketahui ini, B ini. Jika P pada perpanjangan, berarti di luar ya, perpanjangan BA, tentukan koordinat P jika membagi BA dengan perbandingan 4 dibanding 1. Ini M dan ini N. Dari sini ketahuan kalau M-nya lebih besar dari N. Garis yang dibagi BA, berarti huruf yang harus pertama kali muncul adalah B. Jadi BP dibanding PA itu sama dengan 4, karena 1 lebih kecil langsung kita ganti negatif 1. P sama dengan 4A min B dibagi 4 dikurangi 1. 4A min B, 4 dikurangi 1, 3. Bacakan dulu 4A. 4A itu berarti semuanya dikalikan 4. 3 kali 4, 12, min 2 kali 4 itu min 8. Kemudian dikurangi dengan B. Ini dikurangi di sini. B-nya kita tuliskan 291. Kemudian nanti dibagi dengan 3. Min 4, min 2 itu min 6. 12 dikurangi 9 itu 3. Min 8, min 1 itu min 9. Ya, semuanya dibagi dengan 3. Berarti koordinat B-nya min 2 dibagi 3 itu min 6 dibagi 3 itu min 2. 3 dibagi 3 itu 1, min 9 dibagi 3 itu min. Kita masuk ke contoh berikutnya. Ini ada soal sudah diketahui perbandingan, berarti kita lebih mudah mengerjakannya. Tetapi di perbandingan huruf itu, titik P yang mau kita cari, dia hanya muncul 1 kali. Kalau yang seperti ini A-nya muncul 2 kali, berarti kita boleh pakai rumus seperti sebelumnya. Tapi yang dicari nanti itu adalah koordinat titik A. Padahal yang mau kita cari adalah koordinat titik P. Bagaimana cara mengerjakannya? Ini soal yang lebih mudah ya, diingat-ingat koordinat titik yang kita cari itu hurufnya hanya muncul 1 kali. Kita tuliskan BA dibanding AP itu sama dengan 3 dibanding 1. Ini dikalikan dengan di dalam, yang di luar dengan di luar. Berarti 3AP itu sama dengan 1 dikali BA, tetap berarti BA. Kemudian ini kita ganti, AP itu P dikurangi A. BA itu A dikurangi B. Ini kita kalikan 3P min 3A sama dengan A dikurangi B. Karena yang mau kita cari itu koordinat P, berarti 3P-nya kita biarkan di sini. Min 3A-nya kalau kita pindah ke kanan jadi 3A ditambah A dikurangi B. 3P sama dengan 4A min B. Berarti P-nya itu sama dengan 4A min B dibagi dengan 3. Kita cari dulu. Ya, kita lanjutkan ke sini ya. Berarti kita kalikan dulu. A-nya dikalikan 4, itu masing-masing dikali 4, nanti ketemu min 4, 12, min 8. Kemudian dikurangi dengan B-nya 291, nanti dibagi 3. Min 4, min 2 itu min 6, 12 kurangi 9, 3. Min 8, min 1, min 9. Masing-masing dibagi 3, hasilnya koordinat titik P itu sama dengan min 2, 1, min 3. Kita masuk ke contoh soal yang terakhir. Diketahui A2 min 14, B 135. Tentukan koordinat titik P jika membagi AB dengan perbandingan AP dibanding BP sama dengan 2 banding 1. Kalau ada soal yang sudah diketahui perbandingan hurufnya, kita tidak perlu memikirkan ini di luar atau di dalam garis ya. Sekarang kita tuliskan itu. AP dibanding BP sama dengan 2 dibanding 1. Titik yang mau kita cari itu P, dan hurufnya juga sudah muncul 2 kali. Kita tidak boleh mengerjakan karena P-nya ini tidak berdempet ya, atau tidak jejer. Berarti kita rubah dulu. Ini AP-nya kita biarkan, BP-nya kita ganti jadi PB. AP-nya karena tetap, 2-nya kita tulis tetap. BP tadi 1, kalau dibalik jadi PB itu jadi min 1. Berarti koordinat titik P-nya 2B min A, kemudian dibagi 2 dikurangi 1. Berarti sama dengan 2B min A, 2 dikurangi 1 itu 1. Berarti sama dengan 2B dikurangi A. Ya,
2B-nya itu yang B semuanya dikali 2 itu ada 2, 6, 10. Kemudian dikurangi dengan A-nya 2 min 1, 4. 2 dikurangi 2, 0. 6 min 1 itu 7. 10 dikurangi 4 itu 6. Jadi koordinat titik B-nya sama dengan 0, 7, 6.